Damai sejahtera semua ya hari ini. Amin. Amin. Jadi sekalian semangat doanya. Damai sejahtera ya hari ini ya. Haleluya. Ayo tahu hari ini. Bapak terima kasih menolong Tuhan kami tempat ini kepada para hidup kami dalam pergaulan kami. Kami rindu Tuhan memuji dan mengenang Tuhan. Doa yang hadir Tuhan, di tengah-tengah kami Tuhan. Dan menghapus rindu kami Tuhan. Karena seperti saya haus akan semua ini Tuhan. Di tempat ini Tuhan, kami memuji Tuhan, menyembah nama-Mu Tuhan, dan bersyukur Tuhan atas berkat pemohon yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kau rancangkan saya
walang tulisan-tulisan para terkait kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu kami balas dengan pujian dan penyembahan kami, kami dapat menyenangkan hati. Terima kasih, terima kasih.
tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, menyertai memimpin hidup kami pada kehendak dan rencana-Mu yang sempurna. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu yang menuntut kami mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan ini. Kami saat ini mengikat segala pikiran, pandangan, pendapat yang menolak tentang kebenaran. Kami ikat di dalam nama Yesus. Kami tundukkan di dalam pikiran Kristus kepada kehendak rencana Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus, kita berdoa syukur. Amin. Shalom. Tolong PowerPoint. Ya. Topik ini sudah cukup lama saya ingin untuk menyampaikannya, karena ini topik ini paling sederhana, sangat paling dasar. Oleh karena itu, di dalam waktu yang cukup singkat ini kita bisa menyimaknya dan menangkap inti daripada pengajaran ini. Dan pengajaran ini beberapa saya sudah bagikan terjemahannya antara pembandingan RAI dan TPT ya. Saya sengaja memakai bahasa Inggrisnya supaya lebih asli kita bisa menangkap inti daripada pengajaran ini. Kenapa hal ini terjadi? Karena banyak umat Tuhan, umat percaya yang mengabaikan tentang hal ini. Sehingga banyak orang yang tidak mau bergereja, tidak mau berjemaat di gereja lokal. Padahal Tuhan sudah menulis, kalau kita bisa menangkap inti ini, maka di ayat 10 yang luar biasa itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita akan lihat, next slide-nya. Kira-kira sekitar 10 hari yang lalu, tiba-tiba Tuhan mengingatkan untuk saya menyimak tentang topik ini. Ketika saya baca, saya renungkan hampir tiap hari subuh Tuhan bangunkan, saya selalu bertanya, Tuhan intinya ini di mana? Supaya kami bisa membagikan ini. Karena banyak ada beberapa orang yang mengabaikan tentang ini, sehingga wajar mereka mengalami gereja jalan-jalan, GKK, gereja keliling-keliling. Tiap minggu gereja ini, tiap minggu gereja ini sebelum pandemi ya. Lah, apalagi di dalam kondisi seperti medsos ini yang lagi marak, Zoom, mereka tayang lewat YouTube, lewat IG, lewat Facebook. Mereka bisa tiap hari Minggu mencari channel yang mereka sukai. Padahal kalau kita menangkap inti dari pengajaran di Yohanes pasal 10, ada yang sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita yang berjemaat dalam gereja lokal. Dan untuk itu saya juga menambah dengan beberapa artikel pentingnya kehidupan bergereja. Beberapa yang sudah terima itu dapat dipelajari, ini juga nanti akan menunjang tentang ini. Ada dua topik dan dua dasar firman Tuhan. Jadi nanti ada 3 bagian. Yang pertama adalah dasar firman Tuhan, pembahasannya. Kemudian syarat untuk bertumbuh dalam gereja lokal. Yang terakhir yang penutup yaitu inti yang dari ayat 10 yang akan saya kupas. Kita melihat di dalam Mazmur 92. Ketika saya sedang merenungkan ini, Tuhan taruh judul tertanam dalam jemaat lokal. Yang dimaksud tertanam dalam jemaat lokal ini kita akan lihat bacaan ini. Mazmur 92 ayat 14-15 dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ini adalah janji Tuhan ketika umat Tuhan percaya, dia tertanam di dalam satu gereja lokal. Janji Tuhan sampai masa tua pun mereka berbuah menjadi gemuk dan segar. Artinya kehidupan kita yang nantinya sudah lanjut tua, itu pun Tuhan memberikan jaminan untuk kita ini berbuah menjadi gemuk dan segar. Kalau kita lihat konotasi ini seperti tanaman. Tanaman semakin tua, semakin dia bisa berbuah dan buahnya lebat, segar dan gemuk. Ini yang luar biasa janji Tuhan memakai perkataan mereka ditanam di bait Tuhan. Oke. Dasar yang kedua, kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 1-10.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba, ini poin yang pertama, dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Poin yang ketiga, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat 5, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Berbahagialah setiap kita yang membaca merenungkan firman ini dan terlebih lagi mereka melakukannya di dalam kehidupan. Ketika Tuhan bukakan tentang Yohanes 10 dan pembandingnya di dalam TPT, terjemah bahasa Inggris yang lain, yang Alkitab ini TPT keliru ini. Ketika saya merenungkan firman ini, terutama yang dari TPT, menurut saya ada 3 catatan kecil. Yang ini justru intinya. Dari 3 diantaranya, kalimat itu tidak diterjemahkan di dalam Alkitab lainnya. Saya cari lagi di dalam bahasa Inggris, bahasa sehari-hari, itu juga tidak ditemukan. Ada 3 kata kunci yang membuka kebenaran ini. Yang pertama, kebenaran sejati kekal, eternal truth. Itu terdapat di ayat 1 dan ayat 7. Ayat 1 dan 7. Next, tolong. Ada kata-kata di mana dikatakan kebenaran sejati. Di dalam bahasa Indonesianya, di dalam LAI, itu tidak tertulis kata-kata tersebut. Di ayat 1 dikatakan, aku berkata kepadamu. Tetapi di dalam TPT dikatakan Yesus berkata kepada orang Farisi. Kemudian dengarkanlah kebenaran ini, kebenaran kekal, kebenaran sejati. Yang ini kebenaran eternal truth, kebenaran sejati, itu tidak ditulis di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya maupun LAI-nya. Tetapi justru kita temukan di TPT itu. Kemudian di ayat 7 Yesus, di ayat 7 LAI dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Di sini kata-kata kebenaran sejati, kebenaran kekal tidak dicantumkan. Padahal Tuhan memakai perumpamaan ini untuk menyampaikan inti dari kehidupan. Saya sampai merenungkan kenapa kok tidak ditulis. Padahal kalimat ini cukup penting. Di TPT dikatakan, jadi Yesus berkata sekali lagi, aku berkata kepadamu kebenaran tentang kebenaran sejati. Kebenaran sejati. Berarti ini bukan hanya sekedar perumpamaan, bukan hanya sekedar cerita, tetapi yang Tuhan ingin sampaikan itu adalah kebenaran kekal, adalah kebenaran sejati. Oleh karena itu, saya berharap setiap kita bisa menangkap
tentang hal ini. Kemudian kata yang kedua, melalui pintu. Melalui pintu ini kata yang cukup penting. Saya lihat pembanding di antara LA dan TPT itu semuanya tertulis. Jadi misal di ayat itu tertulis di ayat 1, 2, 7, dan 9. Di ayat 2, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Di dalam TPT-nya, tetapi domba yang benar, domba yang sejati berjalan menuju pintu. Hampir sama. Kemudian di ayat 7 dikatakan di sini, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Di TPT dikatakan, Yesus berkata sekali lagi, aku berbicara kepadamu tentang kebenaran sejati. Aku adalah pintu untuk kawanan domba. Kata-kata melalui pintu itu jelas. Untuk orang menerima keselamatan hanya melalui pintu, yaitu Yesus. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, ini yang cukup penting, itu terdapat di ayat 1 dan ayat 6. Ayat 1 dan 6, kata-kata Farisi. Di sini dikatakan di LAI, aku berkata kepadamu, tidak dikatakan kepada siapa, seolah-olah kepada setiap pembicara. Tapi di dalam TPT dikatakan Yesus berkata kepada orang Farisi. Kenapa kalimat orang Farisi ini dihilangkan? Saya cukup lama merenungkan hal ini. Akhirnya saya mendapatkan satu kesimpulan yang Tuhan berikan, bahwa kebenaran sejati ini akan kita alami dalam hidup ini, khususnya dari Tuhan di ayat 10. Ketika kita tidak bersikap, bertindak, berpikir seperti orang Farisi. Apa sih orang Farisi? Orang Farisi adalah orang yang kehidupannya lebih menekankan kepada hal jasmani, agamawi. Mereka ingin dipuji, mereka ingin disanjung, mereka ingin dihormati. Kalau kita lihat cerita di Alkitab, bagaimana orang Farisi ini berdoa di tikungan supaya bisa dilihat orang. Nah, ini kan tanda-tanda lahiriah. Berkali-kali Tuhan minta supaya umat Tuhan jangan bertindak, berpikir, berbuat seperti orang Farisi. Dan inti daripada orang Farisi adalah dia menguasai firman secara teori, tapi praktek firman tidak pernah ada. Kenapa di awal gereja saya menekankan kepada jemaat untuk menghidupi firman? Artinya kita melakukan firman itu di dalam kehidupan. Ini yang berbeda. Oleh karena itu, kenapa di dalam Yakobus dikatakan kita ini harus melakukan firman di dalam kehidupan? Karena itu yang Tuhan mau. Bukan seperti orang Farisi. Sekali lagi poinnya di inti dari perumpamaan ini adalah ketika kita tidak berpikir, bertindak, berbuat seperti orang Farisi. Orang Farisi adalah seorang pengamat, pandai mengupas segala kebenaran firman. Tapi Tuhan mau kita adalah pelaku firman. Sesuai Yakobus 2 dikatakan kita adalah pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku. Ketika kita menjadi seorang praktisi, pelaku firman, maka kebenaran Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Jadi inti daripada perumpamaan Yohanes pasal 10 itu terletak di sini. Farisi, kemudian melalui pintu, dan satunya adalah kebenaran sejati. Nah, kuncinya kenapa saya tahu di terakhir perkataan ini Yesus katakan, perumpamaan ini Yesus katakan kepada para Farisi, supaya kita benar-benar bisa mengalami janji Tuhan, kita bisa mengalami kemerdekaan, kita bisa mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Itu poin yang terpenting. Kemudian saya akan bahas, ada 5 poin yang akan saya bahas. Jadi yang pertama, syarat bertumbuh dalam jemaat lokal. Dikatakan kandang domba, berbicara tentang tempat perlindungan dari cuaca ekstrim. Masing-masing domba mempunyai kandang. Demikian juga umat Tuhan mempunyai kandang dalam arti berjemaat lokal, gereja lokal.
Kandang berbicara tempat perlindungan dari bahaya cuaca, dari panas terik, kemudian dari cuaca hujan, dari badai. Kemudian kandang berbicara perlindungan orang dari orang-orang jahat, binatang buas. Padahal itu diperumpamaan pada domba yang berada dalam kandang. Demikian Tuhan minta umat percaya untuk memiliki kandang, memiliki gereja lokal, dengan tujuan lewat pengajaran yang diajarkan lewat ibadah itu memberikan makan, memberikan perlindungan. Banyak di dalam konseling banyak orang salah arah. Ketika ditelusuri, rupanya dia tidak mendapat pengajaran yang sehat karena pindah-pindah tempat. Saya teringat tentang tanaman. Ketika kita punya tanaman, kita tanam di satu pot. Kemudian beberapa hari, beberapa minggu kemudian kita lihat ada pot baru lagi, kita pindahin di pot yang baru. Berminggu, berbulan selalu kita pindahin. Tanaman itu lama-lama akan mati. Karena dia dipindah-pindah tempat. Bagaimana dia bisa menyesuaikan? Demikian juga umat yang berpindah-pindah, dia tidak akan bertumbuh dengan sehat. Contoh, saya ingat ketika kita sebagai orang tua, kita diberkati anak, tentu kita akan memberikan makanan yang sehat. Konsumsi kita akan sediakan makanan sehat. Tapi kalau ketika anak ini kepingin mengikuti keinginannya, dia ingin coba makan-makan di luar, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia sakit perut, tiba-tiba kena sakit ini. Karena konsumsi menu yang diberikan tidak menjamin. Tetapi sebagai orang tua, saya pasti 100% orang tua akan menyediakan menu yang terbaik untuk anaknya. Untuk apa? Dengan tujuan supaya dia bertumbuh, supaya dia mengalami kesehatan. Demikian juga dengan gereja lokal. Gereja lokal yang berpusatkan pada Kristus, mengajarkan menu-menu pengajaran untuk supaya jemaat itu bisa bertumbuh. Kenapa itu perlu kandang? Yang kedua, ini ada lagi. Mengapa kita perlu harus tertanam dalam gereja lokal? Banyak orang Kristen berpindah-pindah untuk beribadah dari minggu ke minggu. Mereka tidak tergabung dalam satu jemaat lokal. Mengapa dengan mudah mereka berpindah gereja, satu gereja ke gereja lain? Karena suasana tidak enak atau tidak cocok. Masalah dengan pemimpin, putus cinta, kurang memiliki komitmen dan tanggung jawab. Rata-rata dari beberapa survei, dari beberapa kasus yang terjadi karena hal ini. Mereka terkhususnya mereka tidak mau berkomitmen, mereka tidak mau diajar untuk bertanggung jawab. Karena di dalam gereja lokal itu akan diajarkan kenapa orang itu perlu beribadah, kenapa orang itu harus perlu memberikan persembahan, kenapa orang itu harus memberikan perpuluhan. Itu yang diajarkan di dalam gereja lokal. Nah, oleh karena itu penting bagi setiap kita paham tentang ini. Ketika diakonia ini dijalankan, mulai salah satu syarat saya minta supaya mereka yang terima harus diabsensi. Dengan tujuan apa? Bukan sekedar mereka nanti untuk terima sembakonya, enggak. Supaya mereka menerima makanan yang sehat, supaya mereka diarahkan untuk berfokus pada Kristus. Yang kedua, di ayat 1, 2, dan 7 dan 9 masuk melalui pintu. Inti daripada ini adalah bahwa jalur keselamatan, jaminan keselamatan itu hanya ada di muka bumi, hanya melalui Kristus. Ini yang satu hal yang hakiki, sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh orang yang lain. Kenapa Kristus mati di atas kayu salib? Untuk menggantikan kita. Karena jaminan keselamatan itu diberikan pada kita yang percaya kepada Dia. Yang ketiga, mendengar dan mengenal suaranya. Berbicara tentang hal ini adalah tentang submit, pengayoman dan penundukan diri, menghargai dan menghormati gembala atau pemimpin gereja lokal, pemimpin yang ada di dalam gereja lokal itu. Tertanam dalam jemaat lokal, berjemaat lokal di salah satu gereja mempunyai kandang sesuai petunjuk Tuhan. Saya ingat ketika saya berjemaat di salah satu gereja Presbyterian itu,
Di sana ada 3 pemimpinnya, pemimpin pertama, kedua, dan ketiga yang menggembalakan gereja lokal ini. Ada salah satu gembala dari bertiga ini, satu saat saya pernah melihat sikap dan tingkah lakunya itu tidak berkenan di hati saya. Sehingga sejak itu saya selalu gak suka ketika dia menyampaikan satu kebenaran. Dan yang terjadi selama berbulan-bulan, ketika dia menyampaikan satu kebenaran, saya tidak pernah menangkap sesuatu dari pesan yang disampaikannya. Ketika saya mulai menyadari berbulan-bulan itu, kemudian saya menyadari berarti saya ada sesuatu yang belum beres dengan pemimpin ini. Kemudian ketika saya menyadari, saya bereskan, saya berdamai dengan hati saya tentang pemimpin ini. Setelah pemberesan itu terjadi, setiap dia khotbah, saya selalu mendapatkan sesuatu. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu, di dalam kali ini kita harus submit, tunduk kepada pemimpin gereja lokal ini. Dan setiap dia menyampaikan, setelah itu saya banyak menerima satu kebenaran yang luar biasa. Ini poin yang penting sekali, mendengar dan mendengar suaranya. Terus kemudian yang berikutnya, bagaimana menemukan gereja lokal yang tepat? Ini yang D, memimpin berjalan di depan, diberi makan. Ketika true shepherd, gembala yang baik, gembala yang benar, gembala agung itu masuk dan dia memanggil nama daripada domba-dombanya, memimpin keluar. Ketika dia keluar, semua domba-dombanya keluar, dia akan berjalan di depan. Untuk apa? Dibimbing untuk diberi makan. Di sini menceritakan domba-domba itu akan mengalami makan sehat ketika dia dibimbing oleh gembala agung itu pada rumput, untuk mereka bisa bertumbuh di dalam kehidupannya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita menemukan gereja lokal yang tepat? Sangat sederhana. Saya ketika mahasiswa, saya ikut satu persekutuan di bawah bimbingan Perkantas. Kami selalu ditekankan, diajarkan untuk kita ini memiliki gereja lokal, berjemaat di salah satu gereja lokal. Nah, yang jadi pertanyaan, di mana gereja lokal itu yang tepat bagi kita? Apakah ruangannya ber-AC atau fasilitas dengan perlengkapan alat musik, sound system yang lengkap? Bukan. Ternyata Tuhan ingin ketika kita berjemaat lokal, kita ini bertumbuh. Dalam bulan demi bulan kita akan rasakan, oh kalau saya di gereja ini, saya bisa menikmati berkat. Jadi masing-masing setiap kita umat Tuhan harus memiliki kandang, harus memiliki gereja lokal, untuk supaya kita diberi makan, bertumbuh dan sehat. Cara yang sederhana kita adalah oh saya di sini, saya bisa bertumbuh, saya bisa bersosialisasi, kita bisa berinteraksi, kita bisa sharing satu sama lain di dalam keluarga Allah ini. Itu sangat sederhana, tidak terlalu rumit. Kita bisa bayangkan kalau syaratnya untuk bisa bertumbuh dengan gereja yang fasilitasnya lengkap, dengan pembicara yang luar biasa, dengan kemudian dengan fasilitas yang disediakan di antar jemputnya, bukan itu. Tapi gereja di mana kita ditempatkan, Tuhan tempatkan, itu kita bisa bertumbuh. Bukan dengan lengkap fasilitas, dengan yang minim pun. Saya ingat di gereja kita pernah pelayanan di desa-desa, bagaimana orang itu dengan fasilitas yang sederhana. Saya pernah satu bertanya pada jemaat itu, kenapa mereka kok begitu jauh perjalanan? Mereka untuk menuju ke gereja lokal itu, mereka harus melewati sawah, melewati sungai, berlepotan sampai datang di gereja. Mereka harus mencuci kakinya. Ketika mereka masuk di dalam hadirat Tuhan, mereka bisa nikmati. Karena disitulah dia bisa bertumbuh. Ketika kami sajikan, berikan
sembako berupa mie. Dia katakan jemaat di sana itu makan mie ini seperti makan steak bagi mereka, karena mereka begitu minimnya di daerah. Tapi yang saya lihat wajah mereka itu penuh sukacita ketika mereka beribadah, ketika mereka memuji Tuhan. Mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Apakah lengkap fasilitasnya, alat musik maupun AC-nya? Tidak. Tapi dengan kondisi yang minim pun itu mereka bisa bertumbuh, karena mereka menemukan disitulah adanya, disitulah mereka bisa bertumbuh. Jadi konsep kita ini tidak seperti yang di perkotaan. Semakin banyak fasilitasnya satu gereja, semakin banyak umat itu datang untuk bernaung di bawahnya. Kan itu. Apalagi ada yang tertarik dengan karisma seorang gembala yang luar biasa di dalam berkhotbah, dia ikut juga. Tapi di mana tuntunan Roh Kudus mengarahkan kepada jemaat lokal dengan fasilitas yang minim pun engkau bisa bertumbuh. Yang ketiga, di ayat 10, pencuri vs gembalaku. Pencuri dikatakan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sedangkan gembala agung mempunyai hidup dan berlimpahan. Setelah kita dipindahkan dari kegelapan untuk masuk dalam kerajaan Allah, maka Allah menempatkan kita ke dalam sebuah gereja lokal. Gereja lokal adalah alat Tuhan untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi gereja itu adalah tempat pelatihan, tempat pembinaan, tempat pengembangan talenta kita. Lewat pengajaran-pengajaran ini, kemudian kita berada di lingkungan, di masyarakat di mana kita berada atau di lingkungan kerja, kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan apa yang kita praktekkan? Kasih Tuhan, kepedulian kita, perhatian kita. Itu yang harus kita lakukan di masyarakat. Nah itu karena itu Tuhan katakan bahwa kita ini biji matanya, kita ini berharga di matanya, sehingga setiap kita ditebus bukan karena engkau lebih hebat, engkau lebih kaya, engkau lebih ganteng, lebih ayu, tidak. Tapi Tuhan menebus kita karena kita ini biji matanya. Oleh karena itu ketika kita ditanam di satu gereja lokal, bertumbuh, mengembangkan, saatnya kita mengekspresikan, menyatakan kasih Tuhan di muka bumi. Kita misalnya lihat, oh ada tetanggaku yang dia rindu untuk mencari kebenaran. Kita temui, kita bina, kita ajarkan satu kebenaran sampai saatnya dia menerima kebenaran untuk bisa dibaptis. Itu yang harus kita lakukan. Di kantor ada orang yang membutuhkan kesusahan, kita mengulurkan tangan, kita memberikan nasihat, kita memberikan bimbingan untuk sebagian menyatakan Kristus, bahwa Kristus yang dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengarahkan itu orang pada jalan kebenaran. Dan ini yang sangat penting, pentingnya kita itu untuk bergereja. Sebagai penutup, kita akan lihat di ayat 10 yang sudah terima terjemahnya, ini akan bisa jelas. Itu dikatakan ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tapi di TPT ini dahsyat luar biasa dikatakan, seorang pencuri hanya memiliki satu hal di dalam pikirannya, satu hal di dalam pikirannya. Ia ingin untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan engkau segala sesuatu di dalam kelimpahan, abundance, more than your expect, lebih dari yang kau harapkan. Life in its fullness, artinya hidup di dalam kesempurnaan, until you overflow, hingga engkau berkelimpah. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Jadi Tuhan datang tidak seperti pencuri. Pencuri datang di dalam pikirannya cuma hanya ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sedangkan Tuhan datang untuk memberikan engkau segala sesuatu di dalam kelimpahan. Kalau kelimpahan itu misalnya gelas diisi air, diisi air
melimpah, meluber. Kalau kita berhubungan terus dengan kasih Tuhan, kita akan dipenuhi kasih Tuhan. Sehingga ketika kita menemui orang yang membutuhkan kasih, hati ini tidak tahan untuk menyalurkan kasih itu. Itu artinya meluber. Luar biasa. Lebih dari yang kamu harapkan. Apa yang kita harapkan lebih dari yang kita harapkan di sini? Tuhan jaminkan hidup di dalam fullness, hidup di dalam kesempurnaan, hingga engkau overflow, melimpah. Adakah kita mengalami hal ini dalam hidup ini? Ini yang perlu kita introspeksi. Ada bagian-bagian mungkin kita masih berpikir, bertindak, berbuat seperti orang Farisi, atau ada kita tidak submit dengan pemimpin. Kita tidak enjoy, kita mudah marah, kita mudah tersinggung di dalam kumpulan gereja lokal itu. Ini yang tidak membuat kita bisa bertumbuh dengan luar biasa. Tapi janji Tuhan ini akan terjadi di akhir sebelum dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita menangkap kebenaran ini dan terjadi. Kalau di dalam terjemahnya mempunyai dalam segala kelimpahan tidak jelas. Tapi di TPT ini akan sangat jelas. Tetapi aku datang untuk memberi kamu segala sesuatu di dalam kelimpahan. Jadi Tuhan janjikan itu lebih dari segalanya, lewat kelimpahan, lebih dari yang engkau harapkan. Hidup di dalam kesempurnaan hingga engkau. Ketika saya terima panggilan Tuhan untuk menjadi gembala di tempat ini, saat itu saya bergumul, Tuhan, saat itu saya sudah bertumbuh di dalam salah satu gereja lokal maupun di dalam satu pelayanan full gospel. Di situ saya bertanya bergumul, Tuhan, apakah saya harus tinggalkan semuanya ini untuk membangun satu jemaat lokal? Untuk membangun satu jemaat lokal, jelas itu akan memulai dari paling dasar. Bagaimana saya bisa bertumbuh? Bagaimana saya bisa mengalami melimpah di dalam Engkau? Tapi Tuhan katakan, tinggalkan itu, penuhi panggilan ini, dan lakukan dengan setia. Akhirnya dengan percaya penuh saya tinggalkan pelayanan, kemudian saya lebih fokus pada gereja lokal yang Tuhan berikan. Ketika saya bergumul itu, salah satu katakan, Tuhan, saya ini tidak pandai bicara, saya tidak lulusan dari background sekolah teologi ya. Tapi Tuhan janjikan seperti yang dikatakan Musa katakan, Tuhan selama engkau tidak berjalan di depan, jangan biarkan aku berjalan. Itu Musa katakan. Demikian juga dengan setiap firman saya akan sampaikan, saya selalu bergumul. Contoh tentang topik tentang tertanam dalam jemaat lokal. Saya sudah kepingin membagikan ini, dan saya lihat di internet tidak ada yang membahas tentang dari Yohanes ini. Mereka banyak bahas dari kisah para rasul, dari Efesus. Tapi saya bersyukur lewat ini saya banyak dibukakan kebenaran. Jadi selama setiap saya akan menyampaikan satu kebenaran, saya selalu bertanya, Tuhan, topik apa? Bahasan apa yang akan saya sampaikan? Justru saya bertumbuh ketika saya bergumul bersama Tuhan, ketika saya menyiapkan kebenaran ini. Ketika saya baca, saya mendengarkan kembali pengajaran-pengajaran yang sebelumnya yang Tuhan taruhkan dalam hati ini, saya melihat sesuatu yang luar biasa. Secara manusia saya katakan, secara pengetahuan saya tidak bisa mengupas hal itu. Tetapi karena pesan yang Tuhan sampaikan, sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati ini, saya bisa membukakannya. Kenapa ketika di dalam masa pandemi Tuhan, saya tanya Tuhan, bagaimana memberi makan di dalam kondisi pandemi ini kepada jemaat Tuhan, di dalam range usia yang berbeda, di dalam kondisi fasilitas yang berbeda. Akhirnya Tuhan ingatkan untuk saya dibukakan kembali kamar-kamar khotbah yang lalu, di mana Tuhan ajarkan inti dari kehidupan itu, untuk supaya umat ini mengalami yang namanya hidup di dalam kelimpahan, hidup di dalam kesempurnaan hingga bisa mengalir. Lewat itu saya mulai mendengar kembali, menyimak, mengedit. Itu butuh waktu sangat banyak. Terus terang itu butuh banyak waktu. Tapi saya mau belajar. Saya kepingin
apa yang saya alami di dalam hidup kelimpahan berjalan bersama Tuhan itu dialami oleh jemaat. Sehingga lewat pengajaran lewat Telegram, saya berharap setiap jemaat bisa belajar mempelajari lebih dalam. Mungkin waktu dulu tidak ikut ibadah karena ada sesuatu acara atau tidak menyimak dengan benar. Lah, lewat rekaman-rekaman itu saya berharap setiap kita memiliki dasar yang kuat. Karena bagaimana kita berada di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan kalau kita tidak memiliki dasar yang kuat, dasar pengenalan akan Tuhan yang kuat, kita akan ikut hanyut dengan arus dunia. Ada banyak pengajaran yang terjadi di bumi ini. Belum lagi yang bukan sebagai gembala yang sejati, tetapi gembala yang punya mencuri, membunuh, membina. Dia gerogoti satu persatu kekayaan kita. Oleh karena itu kita harus menemukan, benar-benar menemukan sampai kita menemukan gembala agung di dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Gereja yang mengajarkan untuk supaya umatnya berfokus pada gembala agung, itu adalah gereja yang bervisikan rencana Tuhan di dalam hidup ini. Oleh karena itu saya berharap lewat masa pandemi ini kita benar-benar dibekali dasar yang kuat, sehingga pada saatnya kita akan menjadi berkat bagi kota dan bangsa ini. Mari kita hampiri diri. Bapa, biar pesanmu kepada umatmu tempat ini untuk tertanam dalam jemaat Bapak bisa ditangkap oleh setiap mereka yang hadir pagi ini, maupun mereka yang mendengar kebenaran lewat rekaman. Kami tahu Tuhan Engkau punya rahasia luar biasa. Hamba berdoa untuk setiap umatmu yang hadir pagi ini maupun yang melihat rekaman ini, mereka benar-benar mengalami janji-Mu di ayat 10, kehidupan yang berkelimpahan sampai meluber di dalam kehidupan ini. Kami percaya Engkau punya rancangan yang terbaik atas setiap kami. Semuanya kami alaskan doa ini hanya di dalam Kristus Yesus yang berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Biar perjamuan kudus di tengah-tengah kondisi seperti ini kita bisa menangkap sesuatu arti daripada perjamuan kudus ini. Karena Tuhan begitu mengasihi dan mencintai setiap kita. Kuduskan roti dan kandung ini, dan layakkan setiap kami untuk bisa bersekutu dengan tubuh dan darah yang menguatkan dan melindungi kami di tengah-tengah virus yang terjadi hari ini, sehingga kami boleh ada dalam lindungan, dalam kasih anugerah. Kami terlebih lagi kami diberkati dengan kesehatan yang prima di dalam Kristus Yesus. Engkau yang sumber
mengambil roti dan memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagimu, ambil dan makanlah. Bukankah di tangan kita ada roti yang melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan anggur dan mulai menuangkannya sambil berkata, inilah darahku yang tercurah bagimu, ambil dan minumlah. Bukankah di tangan kita ada anggur yang melambangkan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman. Mari kita hampirin Dia, kita pujikan, kita tinggikan Dia di atas segalanya. Allah dialah Gembala Agung, Dia adalah Raja di atas segala raja. Kami boleh diingatkan kembali betapa Engkau sangat-sangat mengasihi setiap kami. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu semata-mata. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini yang boleh mengingatkan kami. Engkau Gembala Agung kami. Engkau ingin untuk setiap kami boleh tertanam, boleh bertumbuh dalam satu gereja lokal. Untuk kami belajar menundukkan diri kami, untuk kami belajar Tuhan untuk menghargai, menghormati Engkau. Dan saat kami tertanam di satu gereja lokal ini Tuhan, kami boleh saat kami mempercayai Engkau dan saat kami fokus dengan Engkau, kami percaya Tuhan dalam kondisi pandemi apapun ini pun, kami boleh tetap menikmati kelimpahan di dalam Engkau. Kami tahu kelimpahan itu bukan masalah dengan keuangan, tapi kesehatan yang melimpah itu juga berkat Tuhan. Kami percaya dalam masa pandemi ini pun Engkau tetap Tuhan perlindungan setiap kami umat-Mu. Engkau yang melindungi, menjagai setiap umat-Mu yang sungguh-sungguh kepadamu, yang mau Tuhan mengabdi kepada-Mu, mempercayai Engkau 100%. Dan kami boleh melihat keajaiban demi keajaiban, kesaksian demi kesaksian yang boleh menceritakan bahwa betapa Engkau tetap Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang dapat diandalkan dalam kondisi apapun. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Pak Tono yang bisa menyampaikan kebenaran firman. Yang makin hari makin luar biasa, terus berbesar kapasitasnya, terus Engkau yang bawa dia untuk lebih lagi melekat kepadamu. Kami percaya rencana tidak pernah gagal untuk JKI Philadelphia. Engkau yang terus menaungi, melindungi setiap umat di tempat ini. Apapun masalah yang dialami, kami percaya Engkau tetap Tuhan yang dahsyat. Engkau tetap Tuhan yang dapat diandalkan. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Kalau Bapak Ibu di dalam kondisi ini kita beribadah, saya berharap setiap kita sudah mempersiapkan diri di rumah ya. Karena waktu kita ibadah ini pun sangat-sangat banyak, dipotong 50% ya. Jadi mungkin biasanya 1,5 jam lebih, ini cuma bisa 1 jam dari pujian sampai firman. Jadi ketika hati kita sudah disiapkan di rumah, seperti tadi ketika kita nyanyi pujian bersama, saya bisa menikmati betapa kita itu bisa bebas, kita bisa menyembah Dia di tengah-tengah kondisi ini. Kita harusnya bersyukur. Jadi dengan waktu yang sangat minim sekali ini, kita bisa memuaskan dahaga jiwa kita. Ya. Terus kemudian kenapa harus 1 jam, dan ini pun pemerintah menganjurkan 50%, saya buat 30%. Karena untuk demi kelindungan kita kesehatan, apalagi
protokol kesehatan kita lakukan sangat ngikutin apa yang Tuhan, apa yang pemerintah anjurkan. Jadi ini demi kebaikan bersama. Jadi betul-betul sebelum kita hadir, hati kita itu sudah siap. Aku ingin menyembah Tuhan, aku ingin menikmati hidup Tuhan, terlebih lagi menerima berkat firman-Nya. Jadi harus kita siap. Kalau enggak, kita tidak akan siap, tidak akan dapat sesuatu. Kemudian saya tadi bagikan seperti biasa, bagi yang tidak punya HP yang Android, saya berikan supaya bisa ngikutin. Tadi yang telah nanti saya kasih ini ya. Selain untuk bahan mesbah keluarga, juga ada pengajaran. Saya lengkapi dengan pentingnya kehidupan bergereja. Jadi itu saya tidak lepas di dalam pagi ini, tapi saya sebagai referensi, sebagai baca bagi kita. Terus kemudian saya ada tadi berikan satu lembar pembanding antara LAI dan TPT. Itu yang bisa bahasa Inggris sangat mudah, karena beberapa istilah yang kata-kata baru itu saya buat dengan terjemahnya. Jadi saya berharap itu bisa di rumah direnungkan lagi. Mungkin nanti ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan singkapkan, karena ini sangat penting tertanam dalam jemaat lokal. Untuk menyampaikan, saya sendiri tidak tahu kenapa saya sudah cukup lama tentang topik ini ingin sampaikan, tetapi kenapa pada bulan ini Tuhan baru singkapkan. Saya ini tinggal manut apa yang Tuhan mau mengajarkan. Jadi itu saya berharap nanti setiap kita nanti akan handout-nya ini saya akan kirim seperti biasa lewat Telegram, juga rekamannya. Doakan, kita lagi membentuk tim gereja digitalisasi. Jadi nanti ke depannya kita akan lebih akrab dengan yang namanya medsos, Facebook atau YouTube atau IG. Jadi ini ke depan yang kita lagi siapkan. Saya berharap anak-anak Pro M ini ambil alih bagian ini. Kayak kemarin misalnya saya bingung, kok kenapa harus ada 3 hasil rekaman. Saya minta Kevin untuk menyatukan dan bisa. Saya berharap nanti peran anak-anak muda ini akan berperan lebih banyak di kedepannya, karena gereja kita akan berarah kepada digitalisasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang punya anak-anak ProM, tolong didoakan supaya mereka nanti yang ambil alih tongkat estafet gereja ini, karena pergerakannya akan ke arah digitalisasi. Saya sendiri butuh teks, saya sendiri tidak paham, tapi saya mau mengikuti tuntutan zaman. Jadi itu yang saya berharap kedepannya anak-anak muda ProM akan berperan lebih banyak tentang gereja digitalisasi ini, karena itu sangat-sangat efektif, akan menembus tempo-tempo rumah, akan menembus tata krama di dalam masyarakat, norma-norma, dan itu yang akan semakin Tuhan semakin cepat datang, karena kebenaran itu sudah disampaikan kepada semua umat tanpa pandang bulu. Mereka yang mencari kebenaran, mereka akan menemukan kebenaran itu. Oleh karena itu, saya berharap setiap kita mempersiapkan diri ke arah situ. Apalagi zaman situasi yang tidak nyaman, tetapi kita tetap akan menang atas situasi ini. Kemudian saya memberikan kesempatan kepada Bapak atau Ibu yang mau berjualan. Jadi setelah ibadah kita akan berjualan. Saya berharap mungkin kalau ada yang dijual sama, tolong dikoordinasikan dengan istri saya supaya tidak saling tempur dengan yang lalu. Saya sudah pesankan kepada Bapak ibu-ibu yang ingin berjual ini. Saya berharap lewat itu bisa menambah income Bapak Ibu. Itu yang langkah pertama. Langkah kedua, nanti saya akan buatkan kelompoknya ya di secara medsos WA, sehingga jemaat maupun setiap kita yang mau membutuhkan dan yang menyediakan bisa terhubung. Nanti yang langkah ketiga yang Bu Vero ingin ada semacam Shopee online gitu. Nah ini nanti langkah ketiga. Ini kita lagi siapin. Jadi selama ini kita banyak berdiskusi, kita banyak
berbicara sebelum gereja ini bisa offline ya. Itu banyak hal yang saya ditolong untuk mempersiapkan segala sesuatu. Nah ini yang saya rasa bahwa saatnya kita ini bersatu padu untuk mewujudkan rencana Tuhan di bumi. Kita akan akhiri ibadah ini. Kami lebih lagi. yang kami miliki, yang kami punya, kami mau persembahkan kepada Engkau. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam hidupmu, yaitu nyawamu di atas kayu salib. Saatnya kami di dalam hidup ini, di dalam kesempatan ini, kami mau memberikan yang terbaik lewat pelayanan dalam gereja, lewat kehidupan dalam masyarakat, maupun di lingkungan kita bekerja. Tuhan, kami mau menjadi alat-Mu, mau menyatakan kerajaan-Mu lewat hidup kami. Terlebih lagi kami yang sudah terima kasih yang dari surga secara penuh, kami mau salurkan, mau impastasikan kepada orang-orang di sekitar kehidupan, supaya nama-Mu itu termuliakan. Kami memberkati setiap umat-Mu yang hadir pagi ini, untuk mereka benar-benar mengalami janji-Mu di ayat 10 dari Yohanes pasal 10, kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang sampai meluber, bahkan lebih yang dari kita pikirkan. Karena janji-Mu bukan hanya semata-mata jasmani, tetapi rohani pun. Terlebih lagi berkat kesehatan di tengah-tengah kondisi pandemi itu benar-benar menyertai kami. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat di dalam nama Bapa, di dalam nama Putranya Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus. Berkat kesehatan, berkat perlindungan di tengah-tengah kondisi ini, supaya nyata atas setiap kami. Biarlah pulanglah di dalam damai sejahtera, sukacita dan kemenangan dari Allah Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa syukur. Yang percaya mengatakan amin. Nama berkati.